Hai, halo kawan-kawan pecinta catur, dan selamat datang kembali di Narochess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas jebakan catur yang bernama Martinovsky Gambit. Dan video ini saya buat atas banyaknya dari kalian yang bertanya kurang lebih sama. Intinya seperti ini. Bang Naro, adakah jebakan untuk musuh yang selalu membuka pion B1 langkah, dilanjut gajah ke depan kuda? Soalnya benteng saya sering kena. Kalau ada, buatin videonya ya. Makasih. Oke, baiklah kawan-kawan. Di sini kita bermain sebagai putih. Kita buka permainan seperti biasa. E4, hitam pion B1 langkah. Kita balas dengan D4, dilanjut gajah ke depan kuda. Kita lindungi pion dengan gajah D3. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini ya posisinya. Dan satu-satunya hal yang membuat kalian kehilangan benteng adalah musuh atau hitam menggambit pionnya ke F5. Jelas pion ini gratis. Dan mungkin kalian makan pionnya ya. Ya tentu saja hitam dapat memakan pion G2 kita dengan gajah, mengancam benteng. Dan benteng kita di sini tidak bisa kabur. Dan jika kalian tidak memakan pion dan menskak raja di petak H5, pion menutup. Dan jika kalian ingin melindungi pion G2 dengan menteri, hitam akan dengan mudah memajukan gajah ke H6, mengancam menteri. Jika menteri kabur, gajah C3 kalian akan dimakan. Nah, jadi pada posisi seperti ini, tidak apa-apa memakan pion. Jika gajah memakan pion G2 kita, gerakkan menteri kalian ke H5 skak. Raja tidak bisa bergerak, dan satu-satunya jalan adalah menutupnya dengan pion. Setelah kita memakan pionnya kembali, hitam tidak mungkin memakan benteng karena pion maju skakmat. Atau pion kali G6, kita makan dengan menteri skakmat. Atau gerakan yang lebih logis seperti kuda F6 mengancam menteri. Kalian jangan takut, makan saja pionnya skak. Setelah kuda memakan menteri, gerakkan gajah kalian ke G6 skakmat. Atau membuka pion untuk menghindari skakmat, majukan pion kalian skak, raja D7, pion makan benteng dan promosi menteri, tentu akan sama buruknya karena kita punya dua menteri. Lalu bagaimana cara hitam mengatasi posisi seperti ini? Gajah G7, memberi jalan kabur bagi rajanya. Silahkan lanjutkan dengan pion kali H7 skak, raja F8, dan lanjutkan dengan kuda F3. Jika hitam memakan kuda dengan gajah, kalian makan gajahnya dengan menteri skak. Raja tidak mungkin ke D8 karena gajah G6 skakmat. Jadi raja harus dilindungi dengan kuda F6. Dan kalian makan bentengnya. Nah, rencana hitam yang ingin mendapatkan benteng, kini malah dia yang kehilangan bentengnya. Atau pada posisi seperti ini, hitam memakan benteng. Lanjutkan dengan kuda E5. Melindungi dengan kuda tidak ada gunanya, karena dapat kita makan dengan gajah. Dan hitam juga tidak boleh memainkan menteri E8 karena kuda G6 skak, raja F7, kuda makan benteng double skak. Jika raja maju, kalian bisa memakan menteri. Jadi raja harus mundur lagi ke F8. Pion promosi menteri skak. Raja makan, silahkan makan menterinya. Skak, gajah menutup skak. Dan sudah jelas, kalian akan menang dengan posisi semudah ini. Kembali ke posisi sebelumnya. Nah, di sini hitam harus memakan kuda dengan gajah.
Setelah kita makan gajahnya dengan pion, tidak ada kesempatan hitam untuk lari dari skakmat. Ancaman skakmat dengan gajah H6 dan dilanjutkan dengan gajah G6. Contoh menteri ke E8 berniat mengadu menteri, lanjutkan dengan gajah H6. Kuda harus memakan gajah, makan kembali dengan menteri skak. Raja maju F7, kalian bisa skak seter dengan gajah G6 atau skak sekali lagi dengan gajah C4. Melindungi dengan pion E6 akan berakibat skakmat oleh menteri F6. Atau melindungi dengan pion D4 yang sebenarnya tidak ada gunanya, tapi bisa membuat kalian lebih bahagia karena pion D6 skakmat. Skakmat dengan pion. Nah, jadi pada posisi seperti ini, langkah terbaik hitam adalah kuda F6. Selanjutnya gerakkan menteri kalian ke G6, mengancam gajah. Jika gajah memakan benteng, gerakkan gajah kalian ke H6, ancaman skakmat dengan gajah. Hitam hanya bisa melindungi dengan benteng kali H7 memakan pion, dan lanjutkan dengan kuda G5, ancaman skakmat yang sudah tidak bisa dibendung lagi oleh hitam. Kembali lagi, jadi langkah terbaik hitam tetap memakan kuda dengan gajah. Lanjutkan dengan benteng kalian ke G1. Ancaman skakmat. Masih sama, hanya benteng yang dapat melindungi skakmat dengan memakan pion H7. Dan lanjutkan dengan menteri G3, mengancam gajah dan benteng sekaligus. Hitam bisa melindungi keduanya dengan gajah E4. Kalian makan saja gajahnya. Dan setelah kuda memakan gajah, gerakkan menteri kalian ke F3, skak kuda. Jika kuda menutup skak, silahkan makan bentengnya. Dan posisi seperti ini sangat menguntungkan buat kalian. Benteng melawan kuda, dan raja di sini akan benar-benar hancur karena tidak ada satupun pion yang akan melindungi raja tersebut. Oke kawan-kawan, selanjutnya kalian bisa teruskan sendiri. Sekian dulu video ini, semoga ini bisa menjawab request dari kalian. Atau jika kalian masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel NaruChess ini, agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.